Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Malam hari ini kami kembali bersama dengan Anda, Talk to iNews, dan ini adalah kesempatan bagi Anda memberikan komentar tanggapan melalui iNewsTVMobile.com. Apa yang Anda tanggapi yaitu tentang apa yang kami bahas. Malam hari ini ada dua topik. Yang pertama adalah mengenai kondisi aktivitas Gunung Sinabung, dan berikutnya soal PSSI dengan segala konflik dan kemelutnya pasca jatuhnya sanksi dari FIFA. Pertama kita akan menyampaikan kabar berita kepada Anda soal ditetapkannya status Dahlan Iskan menjadi tersangka. Dahlan Iskan ini adalah mantan Menteri BUMN dan kasus yang menjeratnya adalah soal pengadaan gardu induk di Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara pada periode 2011-2013. Dan Iskan ditetapkan sebagai menganakkan sapi saja, kemudian ini pemeriksaan dan ini adalah pemeriksaan kedua. Jadi kemarin Dahlan Iskan sudah diperiksa selama 9 jam. Selain Dahlan Iskan, Kejaksaan Tinggi Jakarta juga sudah menetapkan 15 orang tersangka. Awalnya kasus ini berawal saat PLN membangun 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jumlahnya adalah 1 triliun rupiah. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 33,2 miliar rupiah. Pemirsa, sedikit flashback, saya ingat betul saya pernah wawancara Pak Dahlan Iskan soal kondisi gardu dan saya pernah tanya bagaimana kalau keputusan dia ini membawa dia ke penjara. Waktu itu dia menyatakan siap dan kita akan lihat bagaimana kesiapan Dahlan Iskan dalam menghadapi kasus hukum ya terkait dengan kasus pengadaan dan pembangunan gardu induk ini. Kita ke berita yang lebih membahagiakan soal SEA Games. Hari ini dibuka secara resmi di National Stadium Singapura. Pada hari ini mulai jam 10 pagi sudah dilakukan aktivitas persiapan dan pukul 7 malam waktu setempat sudah dilakukan pembukaan secara resmi SEA Games. Sudah terlihat di Kompleks National Stadium Singapura dari jam 10 pagi. Panitia lokal itu sudah datang sejak pagi hari untuk mempersiapkan acara pembukaan di malam hari ini. Opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games yang ke-28 dimulai pukul 7 malam waktu Singapura. Warga Singapura juga diberikan kesempatan menikmati sejumlah wahana hiburan di Singapore National Stadium yang ada di sekitar lokasi stadion. Ada berbagai permainan di Junior Play Zone. Sekarang kita kembali ke tanah air di Kabupaten Karo. Soal kondisi pengungsi Sinabung, kita ingin sekali kondisi mereka jauh lebih baik karena sekarang kondisinya naik jadi level 4 atau awas. Dan warga yang sempat berada di rumah kembali ke lokasi pengungsian di zona aman. Guguran lava Sinabung tercatat telah terjadi luncuran lava sebanyak 18 kali hingga dini hari tadi dan warga diungsikan ke berbagai wilayah di zona aman. Seperti pos paroki, pos KNPI Kabanjae, pos kantor Bupati Karo, dan pos serbaguna Simpang 4. Warga tentu banyak yang ketakutan atas peningkatan status gunung api Sinabung yang terjadi pada Senin malam. Terutama yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak dan warga lansia atau lanjut usia. Tidak hanya para lansia yang rentan akan kesehatan, balita juga ringkih terhadap segala jenis penyakit di pengungsian. Oleh sebab itu, Pemda setempat membuka posko-posko kesehatan di titik-titik pengungsian. Karena status meningkat dari siaga menjadi awas, maka pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara juga menerapkan kembali tanggap darurat yang berlaku mulai 6 Juni sampai dengan 6 Juli atau selama 1 bulan. Pemerintah Kabupaten Karo memberlakukan karena sekali lagi kondisi Gunung Sinabung yang meningkat statusnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Karo tengah mempersiapkan satuan tugas atau Satgas untuk menangani para pengungsi dan pengungsi bencana alam Gunung Api Sinabung. Tim evakuasi rencananya akan melakukan penyisiran ke sejumlah rumah warga yang berada di radius berbahaya karena khawatirnya masih ada yang belum meninggalkan lokasi yang dianggap tidak aman bagi warga.
Sampai saat ini jumlah pengungsi erupsi Sinabung telah mencapai lebih dari 2.700 jiwa yang tersebar di 4 lokasi pengungsian. Kita sekarang ingin mengetahui lebih jelas, lebih detail di saat ini juga bagaimana kondisi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita bergabung dengan rekan kita Mustaf. Silakan. Yep. Mustafa, silakan. Iya, Tina. Iya, pemirsa, dampak dari gunung erupsi Gunung Sinabung yang telah berlangsung selama 3 hari ini mengharuskan para warga harus meninggalkan kampung halamannya menuju pengungsian yang disediakan Pemkab Kabupaten Karo. Dan di mana saya melaporkan hari ini, Tina, saya di sini di lokasi pengungsian, tepatnya di paroki. Di salah satu pengungsian ini terdapat 50 warga pengungsian, di mana mereka dibagi-bagi dalam tenda-tenda yang bisa dapat saya informasikan di paroki ini terdapat 10 tenda, dan di mana para pengungsi ini berasal dari desa Tiga Pancur. Dan pemirsa, saya akan mencoba bertanya-tanya langsung dengan para pengungsi yang ada di samping saya pada malam hari ini. Ya, kayak berita Andu Bi. Jua. Oke, Bi. Ini Bi udah 3 hari kita berada di pengungsian. Selama 3 hari ini, apa suka duka yang udah Ibu rasakan selama ini? Iya, kalau sukanya sih nggak begitu banyak, tapi dukanya yang banyak. Jadi ini kami berada di pengungsian ini cukup menyedihkan. Jadi kami tidur di atas terpal seadanya, dan kalau malam ini tempat kami ini kadang bisa, kalau turun hujan kami basah semua ini. Jadi kalau makan seadanya, kebanyakan makan hutan. Ya, dari sini. Ya, jadi ini betul-betul kami harapkan perhatian pihak berwajib, baik dari pihak pemerintah, begitu juga dari pihak swasta, agar bapak-bapak bisa memperhatikan nasib kami ini yang sekarang ini sungguh-sungguh menyedihkan, terutama logistik yang kami butuhkan pada saat ini, dan untuk kebutuhan kelangsungan hidup kami selanjutnya ini juga sangat kami butuhkan, di mana pada saat ini rumah-rumah tempat kami tinggal saat ini semuanya pada udah bocor. Jadi semua ini kami harapkan kepada pemerintah agar memperhatikan, jangan hanya mengucapkan janji-janji belaka saja. Jadi kami harapkan semua yang diucapkan pemerintah bisa ditepati, janji yang diucapkan bisa ditepati. Seterusnya biaya pendidikan anak-anak kami untuk masa ke depannya. Jadi ini sungguh-sungguh kami harapkan, di mana saat ini kami tidak bisa lagi beraktivitas di daerah kami sendiri. Jadi ini anak-anak kami yang membutuhkan biaya sekolah. Betul-betul kami harapkan bantuan dari bapak yang berwajib. Jadi ini betul-betul harapan kami semua dari pengungsi pada saat ini, di mana semua anak-anak sekolah kami mulai dari SD sampai perguruan tinggi berada dari kampung kami ini. Jadi kami harapkan bantuan dari bapak-bapak. Jadi ini kami butuhkan sekali, di mana dulu pemerintah sudah berjanji akan menanggung sebagian biaya pendidikan anak-anak kami. Ternyata sampai sekarang ini belum ada yang kami terima. Jadi inilah harapan kami semua yang berada di posko ini. Semoga Bapak bisa memperhatikan
nasib kami ini. Oke, Ibu, kita tahu kan ini dalam satu tenda ini ada 50 pengungsi ya. Menurut Ibu itu wajar enggak sih yang disediakan dari pemerintah? Ya, kalau soal wajar kami ya nggak bisa kami katakan. Soalnya kami betul-betul tidak bisa hidup. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Tina, itu tadi pernyataan dari salah satu pengungsi dan mereka berharap ketegasan dari pemerintah untuk membantu kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Dan kini kita kembali ke studio bersama Anda, Tina Talisa. Terima kasih Mustafa Mustaf dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kita sekarang bicara bagaimana para pegiat Tanah Karo yang menggelorakan semangat kepedulian kepada saudara-saudara kita di Sinabung. Ada Bang Juspri Ginting, selamat malam. Malam. Saya nggak bilang Bapak, Abang karena kita seumuran. Ini bicara soal Sinabung penting bagi masyarakat karena berbeda sekali kondisinya dengan Merapi yang ibaratnya sekali kejadian erupsi kemudian selesai begitu ya. Sementara Sinabung ini lama dan Gunung Sinabung merupakan satu dari sekitar 120 gunung berapi aktif di Indonesia. Dan sebetulnya aktivitasnya sejak tahun 1600 tidak ada, tapi tiba-tiba aktif lagi tahun 2010, lalu 2013, 2014, dan sekarang juga belum selesai juga. Nah, apa yang bisa kita dapatkan informasi dari teman-teman yang aktif di Save Tanah Karo ini soal kondisi terakhir teman-teman di sana dari informasi? Informasinya kan seperti tadi Mbak cerita, udah awas ya. Kemudian kan memang beberapa daerah itu sudah diungsikan ke tempat aman, ke Kabanjahe. Pengungsi, info terakhir ada sekitar 1.800 di beberapa posko. Pemerintah kabupaten sudah bikin posko kesehatan. Kami juga dari Gerakan Save Tanah Karo sejak kemarin itu sudah bikin posko informasi di kantor Pemkab. Kemudian kita sudah menyediakan mobil keliling kesehatan ke beberapa posko. Tadi sudah ada pengobatan ISPA, kalau di paroki itu sekitar 22 orang, kemudian di GBKP Simpang 6 ada 61. Kemudian kita juga mendirikan posko pemantauan Sinabung di Desa Beganding. Nah, jadi kita memang saling bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk membantu pemerintah Kabupaten Karo bagaimana mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat. Ya, kita sesungguhnya ingin juga malam hari ini ada dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seharusnya Pak Sutopo Purwonugroho, Kepala Humasnya bisa hadir tapi tidak bisa hadir pada akhirnya. Walaupun kita berharap bisa bergabung. Nah, apa catatan yang dibuat oleh teman-teman di Save Tanah Karo yang belum dilakukan pemerintah dan harus segera dilakukan? Kita seminggu ini memang intens. Dalam sebulan ini kita intens keliling ke beberapa kementerian. Sebelum juga kejadian awas 2 hari yang lalu, kita sudah ketemu Ketua DPR RI, kita sudah bertemu dengan Menteri Sosial, kita telah bertemu dengan Menteri Pertanian, kemudian kita bertemu Kementerian PU, dan seminggu terakhir kita intens bertemu dengan BNPB. Bahkan tadi siang Gerakan Save Tanah Karo presentasi konsep penanggulangan yang kami buat studinya bersama dengan HMKI. Tadi siang kira-kira jam 2 presentasi. Apa isi yang paling bisa digarisbawahi untuk publik ketahui, Bang Juspri? Beberapa proposal itu secara garis besar itu mengenai hunian tetap Siosar dan alternatif lokasi lain, karena Siosar itu tidak cukup. Kemudian secara garis besar dulu kita bicara yang kami proposalkan hunian Siosar, kemudian perbaikan rekonstruksi daerah aliran sungai, karena lava dingin kan siap-siap ini kalau gitu hujan dia meluncur besar kira-kira 15 juta meter kubik, dan hasil studi kami kita membutuhkan minimal 75 sabodam. Itu usulannya. Kemudian perbaikan jalan dan jalur evakuasi untuk in case the worst case terjadi, karena kita harus prepare. Kemudian proposal kami selanjutnya adalah rehabilitasi sarana dan prasarana air minum.
Kemudian yang terakhir pemulihan kondisi psikologi pengungsi, artinya mereka butuh pendampingan, butuh hiburan kan. Karena kondisi di pengungsian tentu Ya. dibuat senyaman apapun tetap saja bukan Kan. habitat mereka aslinya, kalau boleh dikatakan bukan tempat Ya. tinggal aslinya. Ini kan sebetulnya catatannya banyak kan, mulai dari aliran sungai, kemudian juga hunian tetap. Kalau boleh dibuat urutan gitu, yang paling urgent itu dan harus segera tersedia itu apa? Kalau saat ini sebenarnya ketersediaan pangan pasti, makanan, apakah beras. Kemarin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo berteleponan sama kita, minta dibantu mengkomunikasikan penyediaan bahan pokok. Artinya ini sebenarnya kan kewajiban pemerintah lah, artinya kami komunikasikan juga ke pemerintah pusat untuk BNPB kan punya dana on call untuk mereka berikan lah. Tapi saya dengar tadi pemerintah kabupaten itu telah konsinyasi ya, membeli beras, nanti BNPB yang akan melunasi. Oke. Seperti itu. Kapan terakhir kunjungan teman-teman dari Save Tanah Karo yang di Jakarta, selain koordinasi dengan teman-teman di lapangan di sana? Terakhir itu sebenarnya kan kita ini perkumpulan resmi ya, ada badan hukumnya. Kita punya cabang di Medan. Oh, oke. Jadi kita punya cabang di Medan, kita juga punya tim di Kabanjahe, karena memang awalnya gerakan ini kan pendidikan. Kita punya tim manajemen Jambur Erlajar di sana yang secara profesional kita biayai. Jadi memang dengan kencangnya teknologi, komunikasi semua kan by WhatsApp grup, teman-teman langsung turun. Makanya kemarin dalam tempo sehari langsung kita bisa provide mobil, kita dirikan posko, karena memang sudah ada teman-teman juga di sana, relawan-relawan, mahasiswa Karo yang ada di Sumatera Utara, kemarin dan hari ini langsung turun. Kemudian kita juga bersinergi dengan relawan-relawan yang ada di sana, seperti ada Mbah Lewa yang terkenal itu kan, ada Bang Sadra. Jadi memang secara fisik banyak kita ada di Jakarta, tetapi kita sudah perkumpulan ini resmi kan, ada tim yang di Medan turun. Kemarin juga mereka survei ke salah satu alternatif tempat selain Siosar. Tim Untuk dari Medan tetap itu, untuk yes, Huntap. untuk alternatif relokasi, karena Siosar itu nggak cukup. Sudah tidak memadai sehingga Ya. perlu ada lokasi lain. Ya. Mari kita lihat data soal pengungsi dan juga bagaimana sebaran para pengungsi di titik mana saja, supaya membuat Anda juga lebih paham, mengerti kalau misalnya kita melihat kenapa nih berita Sinabung nggak habis-habis gitu, karena memang kondisi aktivitas gunungnya naik turun. Jadi kita tahu bahwa sudah dinaikkan statusnya menjadi awas. Kalau status gunung api itu dari level 1 normal, level 2-nya adalah waspada, level 3 siaga, level 4 adalah awas atau level paling tinggi. Dan sekarang Sinabung kondisinya adalah awas. Jumlah pengungsi hingga 3 Juni 2015 ini adalah sebarannya dengan total 2.700 pengungsi. Ada di beberapa desa, warga desa Guru Kinayan, Berastepu, Pintu Besi, dan 3 Pancur. Kita lihat data berikutnya soal sebaran di mana sajakah para pengungsi kemudian dipindahkan dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan kondisi yang lebih aman. Tersebar di 3 titik. Ini adalah data dari pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tadi sudah kami singgung juga, ada di Gedung Serbaguna GBKP Simpang 6, kemudian di Paroki, kemudian di Guru Kinayan, warga Guru Kinayan di KNPI. Ini kan kalau melihat bagaimana warga itu ibaratnya harus pandai beradaptasi ya Bang Justri ya. Ya. Udah kembali ke rumah, balik lagi ke lokasi, balik lagi. Dalam kondisi ini misalnya kalau melihat kondisi psikologis yang bisa dilihat, kan tentu sekali lagi mereka tadi pada saat diwawancara ditanya dukanya, pasti banyak dukanya gitu ya. Bagaimana melihat kondisi psikologis terutama untuk anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang harusnya relatif normal untuk usia mereka? Ya, pasti kan kalau orang lagi susah sebenarnya secara psikologi, ada orang datang menanyakan bagaimana
kondisi dia kan. Karena kalau mau bantuan sebesar apapun, yang dia harapkan sebenarnya kan bahwa ada orang ada di samping dia. Nah, anak-anak juga memang perlu pendampingan. GBKP, lembaga swadaya masyarakat terbesar di Tanah Karo itu kan memang lembaga gereja GBKP. GBKP punya tim, saya lupa namanya, mohon maaf, yang ready sebenarnya, yang sudah sering melakukan pelatihan untuk bisa mendampingin, dan kita udah komunikasi. Artinya kita ini memfasilitasi, Mbak, karena jaringan dan networking kita, misalnya seperti kemarin kita komunikasi dengan gubernur, sekarang pun kita komunikasi dengan teman-teman pemuda-pemudi GBKP untuk bersinergi bersama-sama dengan kita untuk membantu anak-anak itu untuk melakukan apa ya, hiburan lah seperti itu ya. Memang rencana kami minggu depan mungkin kami dari Jakarta akan turun ramai-ramai ke sana membawa mainan, ayunankah dia, ungkit-ungkitan. Kalau mau bantu gimana? Teman-teman di Jakarta bukan asli Karo tapi ingin bantu lewat Save Tanah Karo, bisa kontak siapa atau ada akun di media sosial yang bisa di-follow? Bisa saja nanti ada rekening perkumpulan kami resmi, nanti mungkin bisa di-share, tapi memang nanti kami diskusikan karena agak sensitif kan, apalagi sana menjelang pilkada, Mbak. Jadi nanti macam-macam persepsi. Jadi memang kami lagi gerakan ini memang lagi menahan diri. Walaupun kalau yang bantu itu pasti nggak ada ujung-ujung politik, mikirnya adalah kemanusiaan kan, karena memang kondisi saudara-saudara kita di Sinabung juga tidak boleh kita lupakan. Berkaitan juga dengan hal lain, soal pertumbuhan ekonomi. Tentu dengan kondisi ini kan juga Kabupaten Karo bisa dibilang jangan-jangan menjadi kabupaten yang terlambat pertumbuhannya karena minus. Yang saya pernah dengar minus 45%. Itu suatu angka yang menyedihkan sekali. Kita saja tumbuh 5% itu menyedihkan. Ini minus 45%. Kira-kira apa yang bisa kita bayangkan kondisi Karo untuk mengejar ketertinggalan gara-gara kondisi penurunan minus 45% ini? Ya, memang hasil studi kami. Jadi gerakan Save Tanah Karo ini kan inisiatornya Keluarga Besar Karo ITB. Artinya kita misinya sebenarnya memaksimalkan jaringan dan keahlian kita dan kekompakan kita untuk membantu Tanah Karo. Jadi di teman-teman kan banyak punya keahlian. Jadi kita sudah melakukan studi, akibat dari erupsi ini memang ekonomi Tanah Karo itu turun 45%. Kemudian hasil pertaniannya turun 35%. Kemudian keinginan dari siswa kelas 3 SMA untuk melanjut ke S1 itu berkurang 70%. Kemudian juga pariwisatanya turun 49%. Banyak lagi, ada sarana pendidikan yang rusak, pertanian 65.000 hektar. Itu yang mengerikan sebetulnya diantaranya adalah anak SMA yang mau S1 lalu turun 70%. Padahal masa depan Karo itu adalah di mereka sesungguhnya. Nah, jadi awalnya gerakan ini sebenarnya diawali dari inisiatornya tadi kan Keluarga Besar Karo ITB. Ini adalah lembaga resminya. Awalnya ini keprihatinan kita akhir-akhir ini 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, sedikit sekali orang Karo yang masuk ITB. Zaman kami tahun 80-an, 70-an, 90-an, setiap tahun tuh minimal 20-30 orang setiap tahun. Sekarang 3-4. Awalnya sebenarnya dari situ, Mbak. Jadi itu sebabnya. Itu awal gambar kecil, kemudian dilihat gambar besarnya. Nah, dari situ. Jadi makanya aksi pertama kita mendirikan Jamur Elajar. Ya, tempat belajar lah. Tempat kita membimbing, kemudian kita kasih motivasi supaya mereka berani memilih ITB. Sebenarnya pintar-pintar. Tapi percaya dirinya jadi menurun. Satu, percaya diri. Kedua, biaya nggak ada. Nah, ada satu case, namanya Edwin Sitanggang. Karena dia siswa dari Jamur Elajar, kita udah umumkan kalau kalian masuk ITB, biaya itu kami yang tanggung jawabin. Jadi ketika satu hari sebelum jalur undangan dia isi, dia telepon kita, "Bang, benar ya kalau saya milih ITB dan masuk, biayanya kalian tanggung jawabin ya?" Kita bilang iya. Makanya dia pilih ITB dan dia masuk. Jadi kalau nggak ada yang keyakinan soal biaya, dia akan pilih D3. Padahal dia punya kemampuan untuk masuk ITB. Terima kasih Bang Jusri, ini membuka mata kita juga bahwa
erupsi Sinabung ini bukan cuma soal pindahin warga dari tempat tinggalnya yang tidak aman ke tempat yang lebih aman, tapi ada isu sosial ikutannya, bagaimana mereka tinggal setelah itu, untuk para remajanya bagaimana mereka punya rasa percaya diri dan punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Ini membuat kita harus bangun bersama-sama. Ekonomi turun 45%. Yang berminat dari SMA kelas 3 jadi kuliah di perguruan tinggi S1 turun 70%. Jadi kita harus sama-sama bisa melihat dan lebih peduli terhadap kondisi teman-teman dan saudara kita di Sinabung. Terima kasih sekali lagi Bang Justri. Ya, terima kasih. Berikutnya kita akan bicara soal hal yang berbeda. Kita bicara sepak bola Indonesia saat ini yang dalam kondisi, entah Anda mau menyebutnya apa, menyedihkan, miris, ironis, atau peluang perbaikan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Talk to iNews. Thank you ya. Thank you.